Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Rahayu, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Teruntuk sobat-sobat Orum, channel Orum Umum di tempat yang masing-masing. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Kita sampai di part ketiga dari konten yang sebelumnya, yaitu makna di sebalik gerakan sholat dan manfaatnya untuk kehidupan. Oke, sih. Ya, jadi pada kali ini saya ingin menyampaikan gimana sih sejarahnya ilmu ini gitu ya. Meskipun secara umum ilmu ini dipahami di tingkat level sufi ya, level tasawuf, tapi kisah yang terkenal ya melatar belakang ilmu ini adalah pada sejarahnya Sunan Gunung Jati. Jadi suatu ketika Sunan Gunung Jati itu pergi ke Cina ya kan. Di versi lain terdampar di Cina gitu, nggak sengaja saat sholat malam kok rasanya nggak pengen jalan-jalan gitu ya, jalan-jalan, tahu-tahu ada perahu tertambat di pinggir pantai gitu di dermaga, beliau ketiduran di situ ke bawah sampai Cina. Itu kan salah satu versi cerita. Oke, langsung aja. Saat di Cina, beliau membuka praktek pengobatan ya. Kanjeng Sunan Gunung Jati itu menjadi sinsek atau tabib, dokter tradisional yang menyembuhkan orang-orang, ngobatin orang-orang. Pada orang yang datang berobat diajari sholat oleh Sunan Gunung Jati dengan pengertian yang seperti ini, pengertian bahwa di balik gerakan sholat itu adalah sembah elemen, ya, elemen alam. Jadi memang diri kita ini kenapa bisa sakit? Karena elemen alamnya nggak seimbang, gitu loh. Umpama demam ya, demam, meriang itu elemen apinya kelebihan, gitu. Terus kalau bersin wahing HC gitu ya, bersin ya, flu gitu, itu elemen air dan elemen apinya sedang bertabrakan. Nah, jadinya demam. Nah, ya memang umumnya kita kan kalau sakit ya nggak jauh-jauh dari flu gitu-gitu ya, meriang. Itu karena elemen api dan airnya nggak sinkron. Jadi lagi tabrakan atau bergesekan. Efeknya yang meriang flu itu tadi. Oleh Sunan Gunung Jati diajari sholat orang-orang itu tadi. Nah, jadi efek dari sholat dengan pengajaran seperti ini, elemen dirinya, elemen alamnya, air, api, tanah, udara itu tadi lagi jadi sinkron lagi, harmoni lagi, otomatis efeknya sembuh ya. Orang-orang pada heran, lah kenapa saya langsung sembuh? Saya heran. Nah, pada gini ya, jadi Sunan Gunung Jati itu ngajar sambil ngeluarin karomah, mendoakan orang-orang. Jadi berkat karomah Sunan Gunung Jati, orang-orang yang diajari sholat itu pun langsung sembuh. Dampaknya langsung terasa lah ibaratnya gitu. Nah, sejak saat itu kemudian nama Sunan Gunung Jati terkenal dan banyak juga yang masuk Islam karena itu ya. Dan kisah selanjutnya teman-teman pasti udah pada tahu ya, tentang beliau dipanggil ke istana, kemudian diuji oleh kaisar sampai menikah dengan putri Ongtian pasti sudah tahu. Jadi saya nggak perlu ngulang lagi. Esensi poin yang ingin saya sampaikan ya tentang sejarahnya ilmu ini, itu aja. Nah, di sejarah yang lain, ilmu ini pernah dibuka juga, diwedar oleh Kanjeng Sesiti Jenar pada Ki Ageng Pengging Kebongnong. Pada suatu ketika Kanjeng Sesiti Jenar berkunjung di desa Pengging ya, dalam rangka bertukar rasa, bertukar pikiran mengenai ilmu ketuhanan. Mereka mencari jalan bagaimana cara manunggal dengan Allah gitu. Cara tercepat lah ibaratnya gitu. Nah, oleh Kanjeng SSJ atau Sesiti Jenar, beliau mengungkapkan ilmu ini. Beliau membuka caranya beliau bermanunggaling itu piye. Seperti ini. Jadi yang dikatakan orang-orang bahwa Siti Jenar itu nggak sholat lagi itu keliru ya. Beliau itu masih sholat, sholatnya malah bagus ya. Pelaksanaan syariatnya cukup ketat beliau itu. Puasanya juga. Nah, ini ilmu yang ini nih. Jadi kita kalau misalnya mengamalkan sholat dengan kesadaran seperti ini, sadar, rasakan aja. Rasanya memang nikmat. Jadi ini semacam membangun pondasi dasar sebelum manunggal rasa dengan Allah gitu. Tiap sudut atau sendi-sendi badan ini, setiap elemen diri ini dizikiri, dipersiapkan pondasinya untuk bisa bersatu rasa manunggal dengan Tuhan ya. Kemanunggalan itu hanya dapat dirasakan, nggak bisa diceritakan. Nanti teman-teman kalau udah bisa, nanti bisa mengungkapkan sendiri dengan kata-katanya masing-masing, dengan bahasanya masing-masing. Bagaimana nikmatnya rasa kemanunggalan dengan Tuhan itu ya.
Dan ya basicnya seperti ini yang diajarkan oleh SSJ saat itu oleh pada Ki Ageng Tungging. Begini Tuan dia manggilnya apa ya, begini Ki Ageng, cara saya manunggal itu dengan melaksanakan sholat dengan kesadaran seperti ini, panembah elemen-elemen diri, dimesrakan kehadirat nur ilahi gitu. Nah, begitu. Jadi ceritanya memang banyak hal ya di sejarah itu memang disembunyikan ya. Nggak tahu nih asalnya dari mana ya. Kok Sixty Jenner dibilang nggak sholat lagi. Lain sebenarnya masih sholat. Ya ini ilmunya gitu. Gitu aja. Dan ada implementasi lain. Jadi kalau teman-teman setelah kita kan udah tahu nih ya, tiap elemen itu punya zikirnya masing-masing. Saat berdiri, duduk, berbaring itu ada zikirnya. Jadi kalau lagi berdiri itu elemen api. Kalau lagi duduk elemen tanah. Lagi berbaring elemen apa? Elemen air. Jadi kalau berbaring itu sama kayak kita sujud. Saat kita berbaring sama kayak sujud, elemen air. Nah, tiap sendi atau tiap bagian itu tadi kan punya zikirnya masing-masing. Jadi teman-teman bisa dalam aktivitas sehari-hari di luar sholat ya. Ini saya ngomong setelah sholat dan di luar sholat. Kalau setelah sholat sudah tahu caranya seperti itu, cara ngamalin di luar sholat ya kayak gitu. Jadi kalau teman-teman lagi jalan, elemen api tuh jalan tuh kan diri jalan gini nih. Nah itu kan elemen api, bacanya apa? Serah mau baca Al-Fatihah, baca Alhamdulillah. Terus kalau lagi duduk bacanya apa? Bacanya zikirnya elemen tanah. Misalnya apa? Robi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Nah kan udah saya buka di konten sebelumnya. Kalau ilmu kaya itu yang ini, ilmu pesugihan lah. Supaya materi kita terjamin di elemen tanah, itu zikirnya itu sebenarnya. Ini saya buka. Ini hakikat ya, diem-diem aja. Si diem-diem tapi didengar satu Indonesia ini. Gak apa-apa. Oke, jadi disesuaikan. Kalau lagi duduk zikirnya apa, kalau lagi diri jalan zikirnya apa. Jadi di tiap aktivitas itu kita nggak lepas zikir pada Allah. Nah, dari situ nanti kebentuk pondasi ya, pondasi rasa. Kalau pengen manunggal tinggal hening aja, kan udah zikir nih, udah kebentuk semuanya. Energinya kan udah mapan lah ibaratnya, udah kebentuk, udah tenang, terbentuk ketenangan batin. Nah, nanti kalau pengen manunggal itu hening aja, pasrah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, nanti kalau memang Allah mengizinkan, kita akan mengalami yang namanya pengalaman transenden ya. Oke, ini kayaknya udah agak-agak dalam saya ngomongnya, masalah ma'rifat ya, bermanunggal rasa. Nah, nanti efeknya teman-teman bisa lebih sabar, lihat aja rasanya enak. Yang tadinya gerusa-gerusu, yang tadinya baperan, bisa lebih tenang. Kadang aplikasi zikir yang seperti ini, kita mengaplikasikan zikir-zikir dalam sholat itu di kehidupan sehari-hari. Dalam berdiri, duduk, diam, bergerak, ya, disesuaikan dengan bacaan ketika kita sholat. Nah, begitu ya gambarannya ya. Oke, jadi segini dulu yang saya sampaikan pada momen kali ini. Kalau memang masih ada lanjutannya akan saya lanjutkan. Kalau misalnya nggak ada lanjutannya, kita beralih ke topik yang baru ya. Oke, terima kasih udah menyimak dan mendengarkan. Kalau misalnya dirasa ini bermanfaat, silahkan di-share ya buat teman-teman atau orang-orang terkasih. Dan terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua. Oke sih.